Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur oleh anugerah Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat pagi hari ini. Sebelum kita memulai segala sesuatu, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas anugerah-Mu yang telah memberikan kepada kami hari yang baru. Dan kami bersyukur pula kami telah beristirahat sepanjang malam dan Tuhan sudah menyertai kami. Bapa, pagi ini sejenak kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu lah yang menuntun dan membimbing kami untuk kami mengerti. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Pagi hari ini saya mengajak kita untuk membaca dalam Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 19. Kisah Para Rasul 14 ayat 19, demikianlah firman Tuhan. Mereka mempengaruhi orang banyak itu sehingga berpihak kepada mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota, karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Saudara, ketika Paulus mengalami kejadian ini, maka tentunya Paulus juga mengingat kembali bagaimana dulu Stefanus dilempari dengan batu, dan saat itu Paulus masih belum percaya kepada Kristus. Paulus menjadi saksi waktu Stefanus dilempari dengan batu. Dan sekarang ia mengalami hal yang sama dari pihak orang-orang yang tidak menginginkan akan penginjilan Paulus. Saudara, pengalaman Paulus ini tentu menyadarkannya bahwa pengalaman yang dialami oleh Stefanus tentunya adalah hal yang menyakitkan. Dan jikalau Paulus mengalami hal yang sama, maka di sini Paulus kembali diingatkan bahwa untuk mengikut Kristus memang tidaklah mudah. Ada harga yang harus dibayar, bahkan untuk melayani Tuhan. Ada banyak ancaman, penderitaan yang dapat dialami. Tapi Paulus meskipun mengalami hal demikian, ia tidak pernah menyesal. Karena Paulus tahu, sebagaimana orang-orang tidak pernah mengerti akan jalan Tuhan. Saat ia memperlakukan Stefanus, maka ia pun memahami bahwa orang-orang yang melakukan hal yang demikian kepada Paulus yang melemparnya dengan batu adalah juga orang-orang yang tidak mengerti bahwa sesungguhnya Paulus sedang menunjukkan kebenaran yang sejati kepada mereka. Sedang terkasih, Paulus kembali diingatkan dan juga kepada setiap kita bahwa mengikut Tuhan memang tidaklah mudah. Bukan hanya disalahfahami, tapi juga mungkin nyawa akan terancam. Tergantung komunitas lingkungan di mana kita ada. Hari ini kita masih bisa bersyukur karena kita boleh beribadah dengan bebas, meskipun ada beberapa tempat yang tidak seperti kita hari ini. Tapi mari kita terus berdoa. Tuhan boleh menguatkan kita untuk tetap setia, dan terlebih kepada saudara seiman kita yang mengalami penganiayaan karena imannya kepada Kristus. Mari kita terus berdoa agar mereka boleh tetap diberi kekuatan untuk setia sampai akhir. Saudara, mari kita terus menghidupi komitmen kita untuk setia sampai akhir. Meskipun ada kesulitan, bahkan penderitaan yang kita alami. Atau mungkin kekecewaan-kekecewaan, harapan-harapan yang tidak tercapai. Kiranya itu tidak melunturkan dan menggerus iman kita. Sebab kita berfokus bukan pada masa kini, tetapi pada masa depan. Kekekalan, hidup bersama Tuhan di surga. Penderitaan di dunia ini hanyalah sementara. Namun suatu saat kita akan bersama Tuhan di surga
menikmati sukacita kebahagiaan di dalam kekekalan bersama Dia. Ya, mari saudara, tetaplah setia, tetaplah kuat. Dalam kelemahan keterbatasan kita, Tuhan pasti menopang kita. Berfokuslah pada Tuhan, jangan pada keadaan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat perenungan ini yang kembali mengingatkan kami bahwa mengikut Tuhan memang tidaklah mudah. Stefanus pernah mengalami penganiayaan, dilempari batu hingga mati. Demikian juga Rasul Paulus yang dilempari batu yang dikira sudah mati. Namun oleh anugerah ia masih hidup karena Tuhan masih ingin memakai dia untuk memberitakan Injil, terutama bagi orang-orang yang belum mengenal Kristus. Bapa, kiranya kami terus ditopang oleh anugerah-Mu untuk setia dalam setiap yang kami alami tatkala kami diperhadapkan dengan tantangan akan iman dan kesetiaan kami kepada Tuhan. Atau mungkin pergumulan hidup sehari-hari yang bisa menggerus iman kami. Tapi tolong kami tetap berfokus kepada Tuhan, bukan kepada keadaan, situasi yang kami alami. Dan biarlah kami tetap berpengharapan untuk terus mengejar akan kekekalan dan bukan kesementaraan dalam dunia ini. Tuhan, arahkan mata pandang kami hanya berfokus kepada Tuhan. Karena kuasa Tuhan sanggup menuntun kami untuk melewati setiap tantangan dalam hidup ini. Berkati kami sepanjang hari ini Tuhan. Kiranya Engkau berkenan membuat berhasil apa yang kami kerjakan. Terpujilah Engkau. Demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.